Halo Tribuners, kita di tahun politik ya. Tentu saja November 2024 mendatang menjadi panggung politik pemilihan wali kota Ambon dan pilkada tentunya ya di berbagai kabupaten di Provinsi Maluku, tak terkecuali Indonesia secara umumnya. Dan kali ini kita di program Ngopi 024, ngobrol bareng politisi. Tentunya di program narasumber politisi kita di level kota maupun provinsi untuk sekedar memberikan apa sih yang menjadi tekad mereka maju di panggung politik 2024 ini untuk menentukan menjadi pemimpin 5 tahun ke depan, khususnya di Tribun di Ngopi 024 kali ini kita menghadirkan narasumber kami yang sudah kita sounding di berbagai sosial media kita, baik di sosial media Instagram maupun di Facebook fanpage tribunambon.com tentunya. Di samping saya Tribuners sudah hadir bersama saya, beliau adalah bakal calon wali kota Ambon, Pak Agus Ririmase. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ini merupakan kali kedua kami menghadirkan Pak Agus Ririmase dengan kapasitas yang berbeda, namun kali ini sebenarnya pun berbeda, tapi masih ditunggangi dengan usaha-usaha dan juga optimisnya beliau ketika menjabat menjadi sekjen tentunya ya. Baik, kabar dulu nih Pak. Kabar baik, Mbak. Terima kasih ya, meskipun cuaca Ambon yang tidak bisa diprediksi belakangan ini, namun hari ini ya sesuai dengan yang sudah kita jadwalkan bisa hadir bersama saya, Ajen Hatalia, di Ngopi 024 pada sore hari ini, Pak Gus. Yes. Oke, terlepas dari pemberitaan yang sedang hype ya belakangan ini di panggung politik yang menuju pilkada atau pilwakot 2024 di November nanti, Tribuners, kami sengaja mengundang Pak Agus Ririmase untuk mengetahui, menggali lebih jauh apa sih yang membuat Pak Agus mau hadir di panggung politik 2024 ini khusus untuk kota Ambon, dan sekaligus Tribuners menjawab kontroversi yang tengah mengalir di berbagai sosmed maupun pemberitaan belakangan ini. Jadi harus stay tune dan jangan lupa untuk bisa komen-komen juga di comment section baik di kanal YouTube maupun di Facebook fanpage Tribun Ambon, Tribuners. Oke, Pak, mungkin bisa kita lihat dulu nih. Ini kan tahapan di Pilwakot 2024 sudah mulai berjalan nih ya. Bahkan di bulan lalu, dari bulan sebelumnya sudah melakukan peminangan begitu ya di berbagai partai. Sejauh ini rekomendasi yang sudah didapatkan. Baik, terima kasih Mbak. Selamat sore semua pemirsa. Pada kesempatan sore hari ini, saya mau ingin sampaikan bahwa saya belum menjadi politisi dulu. Saya masih birokrat yang sementara berproses untuk maju sebagai calon wali kota Ambon periode 2024-2029. Nah, sejauh ini ya saya sudah berproses di partai politik, yaitu di Partai Demokrat. Bahkan rekomendasi B1KWK sudah dikantongi oleh saya dengan Novan ya. Nah, itu dengan jumlah kursi 3. Nah, dalam waktu 1-2 hari ke depan, kami juga akan menerima rekomendasi dari Partai Amanat Nasional. Ya, itu dengan jumlah kursi 2. Berarti 5 kan? Ya. Nah, dan ke depan, ya, kami juga akan menerima rekomendasi dari Partai Hanura. Berarti PAN, Hanura, Demokrat, 7 ya? Berarti sudah memenuhi syarat kuota 20% dari anggota DPRD. Ya, dan tidak tutup kemungkinan juga ada partai-partai politik lain yang akan nyusul memberikan rekomendasi. Ya, gitu, Mbak. Oke, sesuai dengan judul yang kita angkat nih Pak ya, terkait dengan tekad nih. Apa sebenarnya buat Pak Agus pengen naik di kursi Pilwakot 2024 ini? Jadi baik, terima kasih. Yang pertama, dengan belakang pendidikan saya, ya, dengan disiplin ilmu pemerintahan, yang pernah sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan, belajar tentang pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, dengan juga dilatar belakangi dengan pengalaman kerja saya di dunia birokrasi. Itu yang membuat saya termotivasi untuk ikut dalam perhelatan calon wali kota Ambon 2024-2029. Ya, saya kan sekolah di STPDN. Selanjutnya saya sekolah di Institut Ilmu Pemerintahan. Ya, S2 saya di Universitas Indonesia. S3 saya di Fakultas Hukum Unpati. Dengan latar belakang pendidikan itu, saya yakin saya mampu untuk maju sebagai calon wali kota. Apalagi karier birokrasi saya ini kan berproses dari saya jadi lurah. Ya, di usia 22 tahun itu saya sudah jadi lurah Waisapa di Kota Kupang. 2 kali jadi lurah, setelah jadi lurah Waisapa, lurah Oeba. Dari lurah saya pernah menjadi sekretaris camat. Dan setelah sekretaris camat, saya pernah menjadi camat. Ya, bahkan seterusnya sampai pada jadi kepala dinas, asisten, bahkan sekretaris kota. Dengan sejumlah pengalaman di birokrasi pemerintahan, saya berkeinginan maju sebagai calon wali kota dengan satu tujuan, yaitu bangun Ambon dengan hati. Baik, kita akan menggali lebih jauh terkait dengan tujuan tadi, bangun Ambon dengan hati. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Agus, bahwa kalau melihat latar belakang Pak Agus sejauh ini di birokrasi, tentu saja tidak bisa diragukan lagi. Ya. Mulai dari yang paling skopnya kecil begitu ya, Ya. birokrasi, yaitu lurah, kemudian camat, kadis, dan saat ini sebagai sekot Ambon, itu perjalanan yang cukup panjang begitu ya di birokrasi. Yes. Kapasitas yang ada inilah yang mendorong Pak Agus gitu ya untuk bisa maju di kontestasi ini tentunya. Oke, terkait dengan tekad tadi ya, bangun Ambon dengan hati. Boleh dijabarkan dulu nih, bangun Ambon dengan hati. Kalau cuma bilang orang semua punya statement yang sama gitu ya. Saya juga mau ini dan itu tentu saja. Tapi dari perspektif Pak Agus dengan tekad yang tadi seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi bangun Ambon dengan hati itu artinya selaku pemimpin di kota ini dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, termasuk di dalamnya itu adalah pelayanan publik, itu pemimpin harus melaksanakan itu dengan hati. Ya, dia harus menyadari bahwa rakyat itu adalah warga masyarakatnya yang wajib hukumnya dia harus memperhatikan rakyat itu. Tidak boleh ego sebagai seorang pemimpin bahwa seakan-akan dia pemimpin terus dia mau bertindak semena-mena. Ada kekuasaan, ada otoritasnya, itu nggak boleh. Jadi contohnya dalam hal memberikan pelayanan publik. Itu bagaimana pemimpin itu harus bekerja dengan hati sehingga seluruh proses pelayanan publik itu bisa berjalan dengan baik. Artinya jangan ketemu bikin susah orang. Ya, jangan mempersulit orang. Jangan urus tetapi putar orang kiri kanan. Sampai boleh. Bagaimana rakyat datang, itu staf harus bekerja juga dengan hati sehingga ada komunikasi interaksi ya antara masyarakat dengan petugas sehingga itu pelayanan itu bisa dinikmati oleh masyarakat itu. Terus dalam hal membangun kota ini juga, kota ini kan kota yang diberkati ya. Betul. Kota Ambon dulu dijuluki Ambon Manise ya. Tapi belakangan ini kan kita lihat ya Ambon itu banyak sekali sampah, lampu-lampu mati, ya kan, di jalan-jalan. Nah, pemimpin itu harus peka, ya, dia harus bikin bagus Ambon ini, dia harus bikin bersih Ambon ini, dia harus kasih nyala ini lampu semua di kota, ya, infrastruktur, ya, ada orang-orang susah yang perlu dibantu, gitulah. Artinya itu membangun Ambon dengan hati. Dalam sebuah pengambilan keputusan harus hati nurani itu yang bekerja. Memang terkadang kita harus ambil tindakan tegas, ada yang berkonsekuensi hukum, tetapi tidak semena-mena itu menyelesaikan dalam proses hukum. Nah, ketika hukum itu adalah jalan terakhir. Ketika kita misalnya sudah menyampaikan secara baik, ya,
untuk memberikan solusi, tetapi masih juga ya terpaksa proses hukum. Tetapi kalau sampai di proses hukum, misalnya masyarakat itu merasa dia sudah bersalah, keliru ya, sebagai pemimpin juga harus bisa memaafkan. Itu. Ini menarik ya. Nanti kita akan tarik lagi untuk statement terakhirnya. Namun ini menarik, saya jadi ingat obrolan saya bersama dengan Pak Agus beberapa waktu lalu di program kami Tribun Basori ya, terkait dengan salah satu tekad beliau tadi untuk bisa membangun Ambon dengan hati seperti itu, yaitu untuk pelayanan publik, Pak. Nah, setelah apa yang telah waktu itu kan warawiri banget tuh untuk melakukan dorongan pelayanan publik, memperbaiki pelayanan publik di Kota Ambon, dan seperti kita lihat juga di catatan sipil dan kependudukan itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Baru-baru ini saya melakukan wawancara ngobrol dengan Kadis Distrik Capilnya sendiri, ada peningkatan yang signifikan, terutama terkait dengan kesadaran masyarakat dan program yang dijalankan juga untuk penjemputan bola tadi. Ini masih termasuk terkait dalam pelayanan publik tadi ya. Oke. Maju lagi nih di tekadnya untuk membangun Kota Ambon dengan hati ya. Rekomendasi-rekomendasi yang tadi dioptimiskan akan keluar dari dua partai lainnya selain daripada Demokrat ya. Kemudian ada Pak Novan Lim yang sudah diusung oleh Demokrat seperti itu. Sebelumnya juga kan ada apa ya? Isu yang keluar ada gandengan lain begitu selain daripada Pak Novan Lim begitu ya. Kenapa akhirnya menjatuhkan hati kepada calon wawalinya ini? Jadi baik, terima kasih. Ya, memang kenapa saya menjatuhkan pilihan kepada Pak Novan Lim itu adalah karena Pak Novan Lim ini adalah pernah menjadi politisi. Anggota DPRD 2 periode. Ya, selain itu juga beliau saat ini sebagai pengusaha muda. Ya, lalu yang saya lihat dari beliau adalah kerendahan hati beliau, sederhana, tidak sombong, dan dapat diterima oleh semua kalangan. Ya, tidak ada kontroversi yang terlalu berlebihan di kubunya Pak Novan, karena Pak Novan bisa diterima di semua kalangan, baik Muslim maupun di Kristen. Oleh karena itu saya jatuh pilihan kepada beliau, dan chemistry-nya kita dua itu sama, yaitu membangun Ambon dengan hati dan menjadi berkah buat kota ini. Itu. Baik, oke, gandengan dan kedepannya akan ada rekomendasi lanjutan dari partai-partai lainnya seperti yang tadi disebutkan PAN dan juga Hanura seperti itu ya Pak ya. Oke, saya mau mengingatkan ke Tribuners kalian yang pengen gabung, boleh banget di comment section ya, baik di kanal YouTube maupun di Facebook fanpage, pertanyaan, kritikan, saran yang membangun tentunya nanti akan kita bersama dengan narasumber kami Pak sini Tribuners. Oke, sebelum kita melanjut lagi ke tekadnya tadi, mungkin akan sebagai kata kuncinya nanti. Nah, saat ini seperti yang Pak Agus sendiri ketahui bahwa terjadi perkembangan narasi dan lain sebagainya di pemberitaan maupun di sosial media terkait dengan bocornya suara yang baru-baru ini muncul begitu ya. Pertanyaan yang paling pertama, kenapa sampai bisa ada percakapan itu? Jadi baik, terima kasih ya Mbak. Percakapan itu kan bukan di depan publik. Percakapan itu bukan di tempat-tempat umum, ya, di restoran. Di mana? Itu percakapan itu di rumah saya. Orang datang bertamu di rumah saya, minta bertamu, datang baik-baik. Saya kasih makan, kasih minum, iya kan? Malah minta bantuan lagi, saya kasih. Tetapi niat jahatnya sudah dari luar, ketemu saya untuk merekam. Ajak saya ngobrol, pancing saya bicara dalam suasana candaan, kita ngobrol tetapi direkam. Dan durasi rekam itu kan 1 jam 40 menit itu. Bayangkan panjang banget, ya. Dan itu proses perekaman saya ingat itu, kalau tidak salah itu tanggal 12 Mei tahun 2024 kemarin. Nah, sehingga ada beberapa rekaman-rekaman yang sengaja dilemparkan, dipenggal-penggal, ya. Bahkan diedit, ya. Untuk dilepaskan di media sosial, di TikTok dan lain-lain sebagainya untuk menjatuhkan elektabilitas saya. Saya kaget, kok kenapa harus dengan cara-cara kayak gini gitu loh.
datang di orang punya rumah bertanding, ya kalau kata kasarnya, datang maling, ambil barang orang, bawa barang orang di penada, baru penada bikin bagus akang, lalu pemada jual. Nah itu kira-kira ilustrasinya gitu. Ya, datang dengan niat yang baik. Saya nggak bayangkan kalau Mbak datang di rumah saya, atau saya datang di rumah Mbak, ajak makan, ngobrol, tapi niat jahat saya rekam, lalu saya publikasikan di orang. Mbak marah nggak? Marah. Ini konsumsi pribadi kita sebagai seorang teman, bukan saya, dan tidak ada niat saya untuk menjatuhkan si A, si B, dan si C. Itu dalam suasana candaan. Nah, Ada beberapa kalimat kunci di situ yang kemudian viral banget ya Pak ya, ya. Terkait dengan ancaman terhadap wisata negeri Rutong, kemudian tersebut juga nama mantan Bu Maluku Murad Ismail. Bagaimana nih tanggapannya? Karena sudah melihat Jadi gini, saya rasa Mbak juga mengerti IT ya. Siapa sih yang nggak bisa edit video? Saya sendiri bisa edit video. Tapi tergantung hati kita, mau jahat atau mau baik. Ya kan? Itu aja. Dan saya tidak pernah bicara seperti itu. Saya berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan kirim orang-orang baik untuk saya. Salah satunya Tuhan kirim Pak Murad. Ya, untuk saya tahu kedekatan Pak Murad itu siapa yang dekat. Saya nggak pernah kenal beliau, hanya sebatas gubernur. Tetapi hari ini kalau beliau ada bersama-sama dengan saya, puji Tuhan, alhamdulillah. Yang namanya politik. Beliau mau membantu saya, beliau mau ada dengan sama-sama dengan saya dalam perjuangan. Kenapa tidak gitu loh, untuk Ambon, untuk Maluku yang lebih baik. Ya, cuma saja niat jahat orang itu aja yang mau mempelintir. Saya kan teori adu domba supaya mereka mau ciptakan supaya Pak Murad benci sama saya. Ternyata Pak Murad tidak benci sama saya. Baik, ya? Baik, saya laporkan ke beliau, malah beliau senyum aja. Oh, iya. Ya kan? Artinya beliau ngerti bahwa ini tahun politik gitu. Yang sengaja mau diadu dombakan. Siapa yang mau memboikot destinasi Rutong? Coba buka rekaman secara utuh. Oke, berarti Pak menentang bahwa adanya statement itu bisa saja di edit atau diolah seperti apa begitu ya Pak? Ya, dalam dunia teknologi sekarang ini siapa yang tidak bisa edit? Ya, pasti bisa edit, tapi saya tidak marah. Saya berdoa Tuhan mengampuni mereka. Mau jadi pemimpin di kota ini, kalau mau menjadi pemimpin, marilah kita adu visi misi, program kegiatan, bukan dengan cara-cara edit. Ini mau calon wali kota atau calon edit-editan atau calon viralkan pembicaraan orang. Ya, ini calon wali kota. Ya. Itu saja, Mbak. Baik, Tribuners, saya mau mengingatkan kembali, kalian yang bertanya boleh banget di comment sectionnya, sembari saya menggantikan peralatannya dulu. Oke, semoga sudah bisa mendengarkan suara saya. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa apa yang tengah dilakukan atau yang terjadi saat ini adalah sebuah tindakan untuk menjahati dalam tanda kutip dalam proses-proses menuju ke Pilwakot Ambon 2024 ini. Oke, baik. Sudah adakah yang mau bertanya di comment section? Oke, belum ya. Baik, kita melaju kali ya. Nanti agak panjang nih kalau kita ngobrolin ini. Kita ke visi misi deh, apa yang mau dibikin begitu ya untuk Kota Ambon ini. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, yang paling utama adalah terkait dengan pelayanan publik. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan yang terjadi saat ini di Kota Ambon terkait dengan fasilitas umum, jalan, kemudian sampah yang berserakan. Tapi satu yang selalu saya dari obrolan saya dengan beberapa politisi begitu ya, generasi Z ataupun generasi milenial, apa sebenarnya Pak pengen lakukan untuk bisa mengakomodir mungkin kepentingan para generasi ini ke depannya jika nanti terpilih atau masuk di bursa ini? Oke, jadi baiknya terima kasih. Terkait dengan visi misi saya, sementara ini saya sementara garap karena dia harus bersinergi dengan RPJMD pemerintah kota. Ya. Tapi yang jelas secara garis besar itu
terwujudnya kota Ambon yang harmonis, bersih, terang gitu. Ya, dan lain sebagainya nanti kita jelaskan lagi nanti pada diskusi lainnya. Terkait dengan generasi muda ya. Itu yang jelas pasti kita harus bisa memahami benar apa yang mereka inginkan ya. Kaum milenial Z ya kan. Sementara kan mereka ini berbeda dengan kita gitu loh, ya kan? Generasi boomer. Ya. Jadi apapun yang mereka inginkan demi mereka punya sesuatu yang bermanfaat dan berdampak, itu wali kota harus bisa mendukung itu. Sepanjang proses itu bisa berdampak bagi banyak orang. Contoh macam kemarin itu saya buat satu kegiatan yang melibatkan generasi muda ini, milenial itu main game itu kan nama apa? Mobile Legend? Ya itu seperti itu. Sejenisnya? Itu ratusan orang itu. Main game itu saya buat itu bahkan sampai tengah malam jam 1 jam 2 anak-anak muda semua ada dan saya ada sama-sama dengan mereka. Nah, potensi-potensi yang mereka kembangkan ya, daripada mereka melakukan hal-hal tindakan yang nanti merugikan mereka punya diri sendiri dan memusingkan pemerintah, mending kita bisa akomodir mereka punya kegiatan-kegiatan di satu tempat sehingga mereka bisa menyalurkan mereka punya bakat di situ ya. Berarti ini juga bisa salah satu mengakomodir yang namanya persoalan lain seperti itu ya, yang angka pengangguran di kota Ambon yang meningkat dan lain sebagainya. Apakah memang ada ide-ide segar lagi yang pengen Pak boyong begitu ya, mengingat para pemilih nantinya di Pilkada 2024 khususnya untuk Pilwakot ini banyak pemilih baru yang mereka berasal dari Gen Z dan juga pemilih-pemilih milenial lainnya, yang untuk meyakinkan mereka kita memang benar-benar harus yang hadir dengan visi misi tadi. Terima kasih Mbak. Jadi untuk bisa mengakomodir mereka sehingga mereka bisa ikut terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah, itu adalah yang pertama, ini saya sudah lakukan. Saya contohnya menyampaikan kepada Kepala Dinas Dukcapil untuk turun jemput bola ya, melakukan perekaman KTP di sekolah-sekolah SMA. Ya kan? Kan sekolah-sekolah SMA kan 17 tahun sudah ada itu. Ya, sehingga itu dilakukan perekaman dan di sekolah-sekolah itu sudah Dukcapil masuk. Bahkan ke depan ini Dukcapil go to kampus. Ya, jadi juga masuk di kampus-kampus bagi mereka anak-anak muda yang belum memiliki KTP, itu dibantu oleh Dinas Dukcapil sehingga mereka bisa terakomodir dan masuk dalam daftar DPT sehingga mereka bisa mengikuti pilkada. Bukan saja itu, dengan mereka memiliki administrasi kependudukan, berarti mereka juga bisa membackup mereka punya diri dalam mereka punya masa depan. Karena sekarang kan dibutuhkan kemana-mana kan ada KTP, ada nomor induk kependudukan gitu loh Pak. Ya, memang dilihat dari benefitnya untuk identitas diri, apalagi yang sudah menuju ke 17 tahun, itu sangat penting sekali. Dan tahun politik ini menjadi salah satu juga yang gencar-gencar dilakukan, salah satunya oleh Disdukcapil ya, untuk pencatatan sipilnya. Karena jika tidak mendapatkan hak ber-KTP tadi, maka suara kita juga tidak bisa disalurkan untuk memilih calon-calon pemimpin nanti, khususnya untuk kota Ambon. Dan ini salah satu yang sudah dilakukan oleh Pak Agus guna mengakomodir kepentingan dan juga hak-hak para generasi muda, terus khususnya untuk generasi Gen Z yang menuju ke 17 tahun. 17 tahun, ya beliau gitu ya. Oke, Pak, selain itu ada lagi yang terbayangkan saat ini. Tapi kalau dilihat dari sepak terjangnya sebagai sekretaris wali kota juga menjalankan fungsi-fungsi kontrol seperti yang tadi itu juga lancar ya Pak ya? Ya, jadi gini, saya punya keinginan ya, ketika rakyat memilih saya jadi wali kota, ini saya mau rubah wajah Ambon. Oke, kita dengar perubahannya seperti apa yang diimpikan. Pertama yang tadi saya bilang, Ambon harus bersih. Ya, bersih secara apa? Itu nanti saya punya teknik ketika saya duduk. Itu saya sudah punya. Saya tidak buka di sini. Pokoknya tidak ada boleh sampah-sampah di jalan. Ya, Ambon harus kembali seperti dulu. Bersih di siang hari, terang di malam hari. Ambon harus terang. Ya, di semua jalan-jalan kita akan bikin terang. Ambon terang.
ya, saya akan bangun pasar. Yang sekarang kan kenapa sampai terjadi kemacetan? Salah satunya juga karena pedagang yang sudah over kapasitas, yang ada di Pasar Mardika. Nah, mereka sudah berjual di jalan-jalan, di terminal, sehingga ini mempengaruhi kemacetan juga di Kota Ambon. Kan kita punya lahan Pasar Gambus tuh, yang sementara kemarin sudah dibongkar itu. Itu kan nanti kita usulkan ya ke pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan untuk bagaimana kita membangun pasar. Beberapa blok yang kita bangun, misalnya pasar ikan, pasar ikan, daging, sayur itu satu blok. Di sini jual pakaian-pakaian bekas itu cakar bongkar. Di sini buah-buahan sini. Kita bersihkan itu losari di bawah itu pantai itu. Kita bikin bersih. Ya, kita aspal, kita rancang, ya. Kita bikin taman di situ, kita bikin lampu, malam-malam orang duduk menikmati. Dengan mungkin fasilitas wifi gratis, orang bisa ada di Pantai Losari itu dan menikmati Teluk Ambon. Ya, ada kebanggaan sehingga ketika orang datang di Ambon ada space. Ya, tuh, ada spot Ambon yang orang ingin pergi gitu loh. Ya. Nah, itu contoh yang kita harus kita tingkatkan rumah klinik mata Vlissingen itu menjadi rumah sakit. Ya, itu kan klinik mata itu Vlissingen itu sudah sebenarnya kapasitas sudah jadi rumah sakit karena pasiennya sudah sangat banyak sampai malam hari. Dan itu klinik mata terbaik loh. Pelayanannya dokter-dokter spesialis itu dipimpin oleh Dr. Denny Denny Sihers ya. Itu bagus. Cuma bagaimana pemerintah kota ya mengembangkan itu menjadi satu rumah sakit. Karena yang berobat di situ selain rakyat Kota Ambon, itu semua yang seprovinsi Maluku datang di situ, bahkan Indonesia Timur, Papua juga datang. Menjadi pintu ya, penyembuhan. Itu juga kalau kita bangun rumah sakit mendapat pendapatan asli daerah. Kita bangun seperti ada hotel ataupun penginapan yang representatif, sehingga ketika orang datang dari luar dia bisa menggunakan fasilitas itu, bayar masuk ke PAD ya, dan lain sebagainya. Dan itu yang nanti akan kita kembangkan ya, bagaimana cara menghindari macet juga, ada dalam konsep pemikiran saya. Kalau saya yakin kalau Mardika sudah bersih di bawah pasti Citra juga di atas, di Pantai Losari kalau sudah bersih, nanti di Citra di atas juga terurai begitu ya. Karena mobil kan keluar tidak macet dari bawah. Nah, jadi banyak hal ya, dan kepala daerah juga harus melakukan lobby-lobby ke pemerintah pusat. Betul. Jadi bangun Ambon ini tidak cukup dengan APBD. Ngomongin tentang lobby-lobby nih ya Pak ya. Hubungan dengan pusat untuk menyalurkan lobby-lobby itu berjalan lancar. Saya punya pengalaman kerja di pemerintah Kota Kupang, dan saya salah satu orang yang punya relasi di pemerintah pusat cukup banyak. Ya, dan teman saya, sahabat saya, semua sudah cukup banyak sudah menduduki jabatan eselon 1 di pusat di kementerian. Bahkan anggota-anggota DPR RI ya teman-teman saya juga banyak, bukan saja dari Maluku ya, tapi ada juga misalnya dari NTT, dari Jawa, dari mana, kan kita orang bergaul. Saya kan pergaulannya luas banget. Jadi dengan dasar itu saya sangat yakin, optimis, saya bisa mendatangkan anggaran dari pusat untuk bangun Ambon. Ya, APBD kita kecil, Mbak. PAD kita kecil. Ya toh? PAD kita 200 miliar lebih. APBD kita 1,2 triliun. Gak cukup bangun Ambon. Oleh karena itu kepala daerah harus bisa lobby. Ya, sering-seringlah silaturahmi bagaimana meyakinkan pemerintah pusat untuk kita membangun Ambon. Ada juga kan kita punya senator-senator yang ada di Senayan, kita bisa minta tolong ya, sehingga dana-dana yang dari pusat ya kementerian itu bisa turun di daerah. Bagaimana dana mau turun kalau kita kepala daerahnya nggak rajin main, rajin silaturahmi. Nah, dan membangun komunikasi politik itu ya. Banyak infrastruktur yang membutuh dana dari pusat. Ya, kalau harap APBD nggak cukup, ya. Jadi oleh karena itu saya sangat yakin sekali ketika rakyat inginkan saya jadi wali kota, ada hal yang positif yang berdampak yang saya lakukan untuk kemajuan kota ini. Terima kasih. Ya, Tribuners, kita mau ngecek lagi di comment sectionnya jika ada pertanyaan baik di kanal YouTube
maupun Facebook fanpage, saya langsung menganga ke sana nih. Ternyata belum ada ya. Oke, saya yakin sungguh nanti setelah live ini pasti bakal rame, Pak. Ini kayaknya Tribunas lagi pantau saja nih. Mereka lagi mau pantau. Oke, Pak, 30 menit ya kita ngobrol ini. Mungkin terakhir ya, imbauan ataupun apa yang ingin Pak sampaikan ke masyarakat Kota Ambon sebagai pemilik hak suara dan masyarakat yang nantinya akan menikmati segala hal positif yang terjadi di Kota Ambon ketika mungkin nanti Pak Agus terpilih atau maju di kontestasi ini. Baik, terima kasih. Jadi saya mau mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Ambon untuk memilih pemimpinnya sesuai dengan hati nurani. Ya, melihat latar belakang, track record daripada pemimpin itu. Ya, kita juga mau dipilih karena dicintai rakyatnya. Ya, saya sangat yakin bahwa Kota Ambon ini adalah ibu kota provinsi. Semua orang punya kecerdasan yang cukup bagus dalam menentukan pilihannya. Cuma saya juga ingin menyampaikan untuk tidak melakukan black campaign dalam proses pemilihan kepala daerah. Ya, mau jadi pemimpin itu harus hati yang bersih. Ya, jangan saling menyikut, jangan saling menjatuhkan. Ya, kita semua calon-calon kepala daerah ini, siapapun calon itu orang-orang baik. Tapi dari 3 misalnya dari berapa calon itu, mesti cari satu yang terbaik gitu loh. Jadi apapun yang dipilih rakyat nanti itu berasal dari Tuhan. Ya, jangan kita mau jadi pemimpin tetapi kita menggunakan cara-cara kotor gitu. Tidak bagus karena kita jadi pemimpin untuk rakyat ini, untuk umat ini di kota ini. Ya, bagaimana mau jadi seorang pemimpin dengan cara-cara kotor? Ya, dengan black campaign, menghasut isu berita-berita hoax, ya. Jadi saya yakin bahwa rakyat Kota Ambon sangat cerdas untuk memilih pemimpin. Ya, siapapun yang nanti jadi wali kota, saya yakin bahwa semua sudah dalam rancangan Tuhan. Ya, tidak ada satu pemimpin yang tidak berasal dari Allah karena pemimpin itu adalah wakil Allah di dunia. Itu aja yang saya mau sampaikan dan siapapun yang jadi pemimpin di kota ini dia harus jadi berkat buat rakyat kota ini. Ya, sehingga kota ini diberkati. Ya, bagi saya siapapun yang black campaign terhadap saya memaafkan dan saya berdoa kiranya Tuhan mengampuni dia. Terima kasih. Satu yang saya kutip tadi, siapapun yang nantinya terpilih menjadi pemimpin di Kota Ambon ini tentunya akan menjadi berkat bagi masyarakat di Kota Manise. Terima kasih tentu saja buat narasumber saya, Pak Agus Ririmase sudah mau menyempatkan diri untuk gabung di program kami, program yang hadir untuk mengedukasi masyarakat Kota Ambon, Provinsi Maluku secara umumnya, terutama di musim politik menuju ke Pilkada 2024. Tribunes, seperti yang disampaikan, pemilih ataupun Tribunes orang-orang yang sangat cerdas dan bisa mengenali calon-calon pemimpinnya dan menggunakan hak suaranya dengan sebaik-baiknya. Saya Ajeng Hatalia, serta narasumber saya Pak Agus Ririmase, kami pamit. Dari Ngopi 024 kita akan jumpa lagi dengan politisi lainnya dengan tema-tema menarik lainnya tentunya. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan rutinitas Anda. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.